Otherworldly Evil Monarch, Bab 227. Judul, Gambar Khusus. Tetua ketiga merasa sangat dirugikan oleh tindakan tetua keenam karena bahkan tidak mungkin bagi mereka untuk membela diri ketika dihadapkan dengan kekuatan sombong dari Master Misterius ini, ke titik di mana bahkan tidak mungkin bagi mereka untuk mengekstrak apapun. Balas dendam nanti di masa depan. Pop, pop, dua suara yang agak tak terduga terdengar saat pria bertopeng hitam ini sekali lagi melanjutkan posisinya sebelumnya. Sepertinya tidak ada perubahan dalam situasi. Selain dari 5 tanda sidik jari di kedua pipi tetua keenam. Untuk seorang pria dengan status tetua keenam dan kekuatan Rosuan, kerusakan dari penghinaan seperti itu jauh lebih mengerikan daripada cedera fisik. Tidak ada yang melihat bagaimana Master Misterius tak tertandingi ini bergerak, mereka juga tidak dapat melihat teknik yang dia gunakan saat menamparkan wajah tetua keenam. Segalanya tampak terjadi begitu saja, sama seperti kemunculan pria misterius ini sebelumnya. Mereka berempat hanya bisa menggunakan satu kata untuk menggambarkan seluruh kejadian ini, ajaib. Meskipun tetua keenam tidak terluka serius, dia tidak dapat membantu menemukan insiden ini sangat tidak nyaman karena dia adalah ahli roh Suan pada akhirnya. Tidak punya pilihan lain, dia diam-diam menatap balik pria aneh bertopeng hitam itu dengan mata gelapnya terbuka besar dan lebar. Pada saat Solitary Falcon menyerangnya, dia setidaknya punya waktu untuk bereaksi meskipun dia tidak bisa mengelak. Namun, tetua keenam bahkan tidak bisa bergerak menanggapi dua tamparan ini. Apalagi yang akan dilakukan pria ini? Namun, gerakan tubuh pria bertopeng hitam itu membuatnya tampak seperti sudah selesai. Tuan tua ini hanya melakukan ini dengan maksud agar kamu tahu bahwa kamu tidak boleh merepotkanku lagi dengan melampiaskan amarahmu pada orang lain. Aku tidak akan memaafkanmu anak muda jika kamu pergi ke rumah orang lain dan mencemarkan namaku lagi. Pria bertopeng hitam itu tampak acuh tak acuh saat dia melanjutkan. Aku hanya mencoba memberimu pelajaran kecil karena kamu sudah terluka parah. Kedua tamparan dari orang tua ini dimaksudkan dengan makna yang dalam dan mendalam di belakang mereka. Ada banyak orang di dunia ini yang bahkan seorang ahli roh Suan tidak mampu memprovokasi. Pengetahuan ini akan mencegah kamu kehilangan nyawa kamu suatu hari nanti. Aku hanya menyia-nyiakan kata-kataku padamu karena aku memiliki kenalan lama dengan kota perak. Mendengarkan sisi lain yang menyatakan sesuatu seperti aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri, sebagai penjelasan, membuat tetua keenam marah dengan amarah. Darah tiba-tiba menyembur dari mulutnya saat kemarahan di dalam tubuhnya mendidih, meningkatkan kondisi luka sebelumnya, membuatnya terengah-engah untuk nafas terakhirnya. Tamparan di wajahnya tidak dimaksudkan untuk mematikan, tapi memalukan. Jelas bukan masalah besar bagi pria normal untuk menerima perlakuan seperti itu dari sosok yang jauh lebih kuat dari dirinya. Namun, tetua keenam merasa sangat marah dengan ini. Bukan hanya karena dia telah dihina, tetapi juga karena semuanya tampak terlalu familiar. Sebelumnya, dia mengatakan sesuatu yang sangat mirip setelah menyerang Jun Mo Xie di pos kediaman Jun memberinya pelajaran. Sekarang, sesuatu yang sangat mirip telah terjadi padanya sebaliknya. Bahkan para dewa tidak bisa mencegah diri mereka dari kehilangan akal dalam menghadapi ironi seperti itu. Kalimat yang satu ini tiba-tiba memunculkan banyak pikiran di kepala Mu Suetong. Master ini dengan jelas dikirim ke sini oleh Jun Mo Xie dan keluarga Jun sehingga mereka bisa melampiaskan amarah mereka, kalau tidak dia tidak akan mengucapkan kata-kata ini. Tiba-tiba, dia tidak lagi mengkhawatirkan kesejahteraan mereka. Bagaimanapun, memiliki kekuatan seorang ahli Sky Suan, dia sangat sadar bahwa membunuh orang biasa, bahkan secara tidak sengaja, agak mudah baginya, dan karenanya dapat memahami betapa mudahnya bagi pria dengan kekuatan seperti itu. Namun, jika Master Misterius ini adalah teman keluarga Jun, Wu Yi dapat memperoleh banyak manfaat dengan bantuan pria ini. Namun, tetua keenam mengalami hari yang sangat mengerikan hari ini. Pertama, ejekannya pada Jun Wu Yi dikembalikan kepadanya dalam bentuk beberapa luka serius oleh Solitary Falcon, dan kemudian pelajaran yang dia ajarkan kepada Jun Mo Xie dengan bantuan kekuatan tirani dikembalikan kepadanya oleh Master Misterius ini. Dalam bentuk dua tamparan di wajah. Selain itu, tetua keenam dipaksa untuk memilih melawan pembalasan bahkan setelah menghadapi dua penghinaan terbesar dalam hidupnya. Siapapun dapat mengatakan bahwa menjaga amarahnya pada saat ini jelas bukanlah tugas yang mudah. Kakak keenam, tetua ketiga berseru saat dia buru-buru bergegas menuju tetua keenam, memanggil sejauh mana roh Suan-Suan Ki-nya. Dia segera mendorong sesuatu yang dikenakan tetua keenam di dadanya dan tiba-tiba sinar cahaya putih yang tenang muncul dari dada sesepuh keenam dan menyelimuti tubuhnya di dalamnya. Tetua ketiga menghela nafas ketika dia melihat ini dan berdiri tegak sekali lagi. Dia telah menyadari bahwa darah dan ki tetua keenam mulai meledak karena kerangka berpikirnya yang marah, membuat situasinya sangat kritis. Jika bukan karena tindakan penyelamatan tepat waktu ini, tetua keenam mungkin sudah mati sebelum dibawa kembali ke aula permata megah. Oleh karena itu, dia segera mengambil materi ke tangannya sendiri dan melakukan yang dilarang.
Itu akan menjadi insiden yang belum pernah terjadi sebelumnya jika seorang ahli roh Suan menyerah sampai mati karena amarahnya sendiri. Dia belum bisa mati. Mata pria bertopeng hitam itu memancarkan tampilan, begitukah, saat dia melihat cahaya yang tenang, putih, padat seperti kabut yang mengelilingi tubuh sesepuh keenam, sebelum dengan dingin menyatakan, "Ini adalah yang disebut buah dari pembalasan oleh hukum surga. Kita harus selalu mempersiapkan diri untuk penghinaan dari orang lain ketika kita hendak menghina seseorang. Tidak ada gunanya mendiskusikan ini di sini karena kamu bukan tandinganku, tetapi ahlimu dari kota perak selalu dipersilakan untuk mencari aku untuk masalah lebih lanjut jika kamu tidak setuju dengan tindakanku. Tidak seorang pun boleh berkeliaran melakukan apa yang mereka inginkan seperti terlahir sebagai berkah bagi dunia. Setiap orang harus dilunasi iurannya. Aku tidak tahu kejadian di masa depan karena itu hanya bisa diputuskan oleh tetua agung dari kota perak." Tetua ketiga perlahan berdiri saat rasa dendam memenuhi matanya. "Tapi tetap saja, aku meminta kamu untuk memberi aku nama kamu sehingga aku bisa memberikan penjelasan yang tepat tentang peristiwa ini ke Silver City." "Penjelasan? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu akan bisa pergi dari tempat ini jika aku tidak melampiaskan amarahku?" Pria bertopeng hitam itu tertawa, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba dan perlahan mulai menghilang dari posisinya saat ini, dan kemudian muncul kembali di depan tubuh tetua keenam, tampaknya meraih sesuatu dan mengambilnya, dan kemudian menghilang menjadi kurus. Udara seperti kabut, tapi sebuah suara terdengar dari sosok ilusi ini sebelum benar-benar memudar. "Kembali dan tanyakan pada Han Feng Shui seberapa besar kesenangan yang dia peroleh dari putusnya sepasang kekasih, dan merusak kebahagiaan cucunya." Haha, suara tawa perlahan-lahan menghilang tanpa jejak bersama dengan tubuh pria misterius itu saat tirai malam tiba-tiba turun ke langit. Sepertinya pria bertopeng ini telah mengambil sinar kecerahan terakhir dari dunia ini bersamanya. "Tuan, tolong tinggalkan giok pengisian jiwa keluarga Xiao." Penatua ketiga berteriak, tetapi tidak mendengar apa-apa selain eko sebagai jawaban karena pria bertopeng hitam itu telah melebur antara langit dan bumi. Item yang diambil pria bertopeng hitam dari sekitar leher tetua keenam adalah liontin giok. Selain itu, harta karun ini sangat berharga sehingga hanya 2 orang lain di seluruh kota perak yang memiliki barang ini. Selain itu, ketika menyangkut keluarga Xiao, item ini jauh lebih berharga daripada nyawa mereka sendiri. Nenek moyang keluarga Xiao pernah menemukan sepotong batu giok yang hangat dan aneh di pegunungan yang tertutup salju. Saat dikenakan di tubuh, pecahan batu giok ini akan melindungi setiap luka di tubuh pembawa dari bahaya, bahkan jika jantung pembawa yang hancur. Artinya orang tersebut masih bisa dihidupkan kembali. Tidak ada yang tahu asal-usul atau misteri di balik batu giok ini. Potongan batu giok ini kemudian dipotong menjadi 3 bagian, dan hanya anggota keluarga Xiao yang paling berbakat yang dianggap memenuhi syarat untuk memakainya. Penatua keenam diberi sepotong untuk dipakai. Yang kedua diberikan kepada pewaris termuda keluarga Xiao, Xiao Fengwu, dan yang terakhir saat ini bersama putri kecil, Han Yanmeng karena nyawa kedua anak muda ini tidak bisa terancam. Namun, tidak ada yang pernah membayangkan bahwa jimat giok ini benar-benar akan dirampas tepat sebelum mendapat kesempatan untuk melakukan fungsi yang ditentukan. Selain itu, siapa yang mengira bahwa orang yang begitu kuat, mulia, dan tak tertandingi benar-benar akan mencuri barang berharga orang lain seperti penjahat biasa? Ini menyedihkan. Aku belum pernah melihat orang yang begitu cakap berbicara tentang dirinya dengan begitu muluk, dan kemudian bertindak dengan cara yang begitu tercela tanpa rasa malu. Pria ini terlalu hina. Tetua ketiga dengan keras meludahkan air liurnya. Ahli mencuri yang berkualitas. Namun, dia sama sekali tidak menyadari bahwa Master Misterius tak tertandingi ini tidak akan pernah mencuri jimat batu giok ini, seandainya dia menyadari sentimen yang menyertainya. Tidak peduli seberapa marahnya dia, Jun Moxie tidak akan pernah berani menghadapi bahaya seperti itu jika dia tahu bahwa tindakannya akan diselimuti oleh ancaman pembalasan dari sisi lain. Karena, yang disebut Master Misterius tak tertandingi, ini akan segera terungkap jika salah satu dari ketiga orang ini mencoba menghalanginya, yang jelas akan memaksanya untuk melarikan diri jauh dengan ekornya terselip di antara kedua kakinya. Namun tetua ketiga, tiba-tiba menemukan dirinya benar-benar bingung. Bagaimanapun, dia masih menjadi bagian dari Silver Blizzard City, anggota kelas tinggi mereka pada saat itu, tetapi terlebih lagi, seorang penatua. Dan meskipun dia tidak sepenuhnya menyadari kejadian yang telah terjadi di masa lalu, tapi dia akan selalu berdiri teguh di sisi Silver Blizzard City apapun yang terjadi. Namun, sekarang tampaknya Solitary Falcon telah menunjukkan dengan jelas bahwa dia akan berdiri di samping keluarga Jun, dan meskipun Solitary Falcon adalah lawan yang sulit, dia tidak tertandingi. Tapi terlebih lagi, hari ini mereka tiba-tiba bertemu dengan orang yang kuat secara misterius, yang juga jelas terlihat mendukung keluarga Jun. Selain itu, kekuatan individu misterius ini terlalu mengerikan. Cukup mengerikan untuk membuat tetua ketiga putus asa. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi,
Hanya cara dia menyerang tetua keenam sudah cukup untuk membuat orang takut karena itu benar-benar di luar mitos terliar. Keluarga Jun sangat lemah sebelumnya, tetapi tidak boleh diabaikan sekarang karena mereka memiliki dua pendukung yang kuat. Selain itu, hubungan rumit antara keluarga Jun dan Kota Perak akan memusingkan. Aku sangat percaya bahwa keluarga Xiao tidak ingin pernah keluarga Jun bangkit lagi. Mereka hanya bertahan dengan keluarga Jun sampai sekarang karena mereka merasa keluarga Jun terlalu lemah, dan karenanya tidak layak untuk mereka. Selain itu, dua faksi kuat dari Kota Perak berdiri berhadapan dengan pandangan yang berlawanan tentang masalah ini. Dan karena ini, harmoni faksi internal Silver Blizzard City telah terganggu untuk pertama kalinya setelah ratusan tahun kolaborasi tanpa batas, yang jelas telah menambah bahan bakar pada intensitas situasi yang membara ini. Sekarang keluarga Jun tiba-tiba meningkatkan posisi mereka, keluarga Xiao akan berusaha keras untuk memusnahkan mereka. Faktanya, bahkan keputusan akhir dari Tetua Agung mungkin tidak terhalang oleh pertentangan apapun yang mungkin harus mereka hadapi dari Tuan Kota. Karena itu, akan sangat merepotkan jika para Tetua Agung bertindak gegabah dan memprovokasi Solitary Falcon, tapi aku takut mereka mungkin akan memprovokasi kekuatan yang tidak bisa mereka tandingi jika mereka menyodok Master Misterius dan tak tertandingi ini. Terlebih lagi, tampaknya dari tingkah laku Master Misterius ini bahwa dia bersedia melakukan keinginannya dengan cara apapun. Orang-orang seperti itu selalu sangat sulit untuk dihadapi. Dan jika orang yang tidak tahu malu dilengkapi dengan keterampilan dan kekuatan seperti itu, dia mungkin bisa menjadi sakit kepala yang tak terkira. Tetua ketiga menghela nafas dalam-dalam, terbebani oleh kecemasannya. Otherworldly Evil Monarch, Bab 228. Judul, Transformasi Geng Jin Yang. Di sisi lain, pikiran Mu Suetong dan putri kecil sangat bervariasi. Mereka berdua cukup senang untuk Han Yan Yao dan Jun Wei. Kedua kekasih itu terpisah hampir 10 tahun yang lalu, dipaksa untuk menanggung segala macam kesulitan pahit selama 1 dekade. Tapi sekarang mereka menerima dukungan dari dua individu yang kuat, mereka akhirnya akan dapat mengambil bagian dan mulai lagi. Ini momen yang membahagiakan. Hal pertama yang dilakukan tetua ketiga setelah kembali ke Aula Permata Megah adalah menulis surat panjang dan terperinci yang menjelaskan peristiwa yang telah terjadi selama beberapa hari terakhir ini. Suratnya sebagian besar terfokus pada pendapat pribadinya tentang keterlibatan Solitary Falcon bersama dengan Master Misterius dan tak tertandingi. Dia mengikat kertas itu ke elang pembawa pesan setelah dia selesai menulis laporan sepanjang 12 halaman, yang sebagian besar terdiri dari pandangan dan pendapatnya, dan kemudian berdiri sendiri di atas atap Aula Permata Megah, diam-diam mengamati langit yang gelap dan pucat. Dia tidak bisa menahan nafas karena dia bisa meramalkan badai datang ke arah mereka. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan dikirim ke kematian mereka setelah diselimuti badai ini. Apalagi sekarang giok pengisian jiwa keluarga Xiao telah diambil. Ini adalah salah satu item yang mereka tidak tahan kehilangan. Dan sekarang mereka akan melakukan apa saja untuk merebutnya kembali. Namun, jimat giok ini sekarang telah jatuh ke tangan pria misterius bertopeng hitam itu. Jadi, bagaimana mereka akan mengambilnya kembali? Bahkan jika kekuatan gabungan dari semua ahli di Kota Perak mampu merebutnya kembali, tidak banyak yang akan selamat dari pertempuran terakhir itu. Kita akan berakhir dengan membakar giok dan batu biasa. Dua langkurir lagi, masing-masing membawa surat, terbang ke langit dengan Kota Perak sebagai tujuan yang mereka tuju. Surat-surat ini berisi pesan dari Mu Suetong dan putri kecil, Han Yan Meng, masing-masing dengan kedua individu tersebut mengalamatkan surat mereka kepada orang yang sama. Han Yan Yao, wanita malang itu telah menyia-nyiakan masa mudanya, hanya agar dia bisa menjadi menantu keluarga Jun suatu hari nanti. Aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa senangnya berita tentang kekasihnya ini akan membawa hatinya. Apa? Amukan langkah kaki Xiao Han ditutupi oleh raungan amarahnya. Luka Jun Wei telah sembuh? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia sembuh? Omong kosong. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Tetua ketiga menutup matanya. Semua ini terjadi karena kamu, Xiao Han. Apalagi yang ingin kamu lakukan sekarang? Saat kegelapan malam mulai menyelimuti langit, kepala utama geng Jin yang menyerbu melalui kota Tianxiang dengan cepat menuju markas geng. Kepala geng Jin yang dikenal sebagai Jin yang Illuminati hanya bisa dipanggil atas perintah pemimpin geng. Tujuan dari pemanggilan tersebut tidak hanya untuk membantu pemimpin geng, tetapi sebenarnya berarti geng tersebut dihadapkan pada situasi kritis seperti hidup dan mati. Ini adalah pertama kalinya pemanggilan seperti itu dikeluarkan. Pada kenyataannya, pemanggilan ini bahkan tidak dikeluarkan ketika kemudi geng dihadapkan dengan kekuatan yang tidak terduga seperti yang dimiliki oleh Solitary Falcon. Karena itu, Jin Fenglai telah menahan diri untuk tidak mengeluarkan perintah ini pada saat itu hanya karena kekuatan tuan tua itu terlalu mengerikan untuk ditangani oleh kepalanya,
Sedemikian rupa sehingga membawa mereka ke dalam kelompok tidak akan telah mengubah hasilnya sedikit, dan karena itu dia merasa lebih cocok untuk hanya menemukan kakaknya, Kakak Hai. Situasi ini bagaimanapun, benar-benar berbeda. Seorang pria berjubah biru berdiri di puncak panggung dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Bahasa tubuhnya sedalam yang ada di lautan, tetapi kekuatannya setinggi pegunungan. Saat dia berdiri di sana melambangkan kesabaran dari lautan yang tak berujung, tampaknya menunggu jin yang Illuminati untuk berkumpul. Jin Fenglei, pemimpin geng jin yang sedang duduk di satu sisi dengan ekspresi yang sangat serius dan serius di wajahnya. Dia dapat merasakan bahwa kakaknya dan sikap dermawannya telah berubah drastis sejak dia kembali. Dia penuh dengan agresi, sepertinya keinginan menguasai dia. Ini sangat berbeda dibandingkan dengan sikapnya yang sebelumnya, tidak peduli dengan adat istiadat dunia. Mungkin itu sebabnya Saudara Hai meminta kendali geng Jin Yang. Dan yang lebih aneh lagi, adalah bahwa dia benar-benar dipanggil oleh konvensi Jin Yang Illuminati. Jin Fenglei berdiri dengan ekspresi suram di wajahnya setelah melihat bahwa sekitar 42 kepalanya telah memasuki aula utama, satu demi satu, dan melambaikan telapak tangannya ke kerumunan, yang tiba-tiba menjadi tenang, dan menempelkan tatapan mereka ke arahnya untuk mengantisipasi dia berbicara. Hari ini, otoritas pusat telah mengeluarkan panggilan ini sehingga semua saudara bisa bersidang dan menyaksikan pengumuman acara besar ini. Mata Jin Fenglei yang dingin dan tajam perlahan menyapu wajah setiap orang yang hadir. Mulai hari ini dan seterusnya, kita, geng Jin Yang, tidak hanya akan menyambut pemimpin geng baru kita, Brother Hai, tetapi juga akan mengambil langkah pertama kita menyatukan faksi dunia bawah di ibu kota. Kita semua tahu Brother Hai, Hai Chen Feng, dan karenanya aku tidak merasa perlu untuk memperkenalkannya. Saudara Hai dan aku tidak pernah membedakan harta benda kita, sampai pada titik di mana statusnya di geng Jin yang selalu melebihi milikku, tetapi mulai hari ini dan seterusnya, Saudara Hai akan mengambil alih komando dan mengambil posisi sebagai pemimpin geng. Dia akan menjadi otoritas komando mulai sekarang. Keheningan tiba-tiba mengikuti pengumumannya. Jin Fenglei diam-diam menunggu beberapa saat setelah membuat pengumuman, tetapi kemudian perlahan membuat pembukaan karena tidak ada yang berbicara. Apakah ada saudara yang berbeda pendapat? Tangan Hai Chen Feng masih terlipat di belakang punggungnya saat pengumuman ini dibuat sementara matanya terus-menerus memindai orang-orang di depan. Orang-orang ini seharusnya menjadi inti geng Jin Yang. Dan sekarang mereka semua berubah menjadi batu. Aku punya beberapa pendapat. Seorang pria bertubuh besar dan kekar melangkah keluar dari kerumunan. Aku tidak mengerti mengapa kakak laki-laki membuat keputusan seperti itu. Kemampuan bela diri Brother Hai unik dan tiada taraf. Dan tentu saja, kita semua mengagumi dia karena mereka. Tetapi apakah seorang tamu dalam geng tersebut dapat mengisi posisi yang menuntut seperti pemimpin geng? Untuk apa kita melakukan pengalihan kendali ini? Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya, tetapi Brother Hai selalu terlepas dari akar geng. Namun, statusnya di geng selalu sangat terhormat karena dia selalu membantu pemimpin dari luar. Tapi kenapa kamu ingin dia mengambil alih kendali? Semua partai besar di ibu kota sedang mengumpulkan ahli mereka dan bisa dikatakan akan ada badai yang datang untuk kita semua. Keluarga besar tampaknya mulai bergerak, dan bahkan kita telah didekati untuk kemungkinan aliansi oleh keluarga Murong, keluarga Li, dan keluarga Song. Seberapa jauh kamu yakin akan mampu untuk membawa kita melewati badai ini? Meskipun geng Jin yang dengan berani menyebut dirinya tak tersentuh, kita bukan apa-apa di depan keluarga besar ini karena mereka mampu menghancurkan seluruh geng Jin yang sebelum fajar besok matahari. Apa yang harus aku lakukan ketika menghadapi seperti itu masa depan? Jin Fenglei menghela nafas. Kita tidak tersentuh. Namun beberapa orang masih memprovokasi kita. Brother Hai akan mengambil tanggung jawab yang berat ini untuk menuntun kita ke apa yang tidak kita miliki saat ini. Kita tidak perlu bersekutu dengan salah satu keluarga utama, kita tidak perlu menjadi anjing pemburu mereka, namun kita dapat terus bertahan hidup. Aku mungkin telah menjunjung tinggi panji-panji geng Jin Yang, namun Brother Hai adalah pemimpin sejati selama ini, meskipun dia hanya seorang tamu dalam nama. Tapi karena uraiannya tidak adil dan tidak layak, aku memutuskan untuk mundur dan menyerahkan kendali kepadanya. Apakah kamu mengerti sekarang? Bibir pria kekar itu bergerak dalam diam untuk beberapa saat, tapi dia akhirnya mundur kembali ke tempatnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku memiliki beberapa pandangan. Seorang pria kurus keluar dari kerumunan, mendorong yang lain ke samping. Kekuatan geng di ibu kota selalu bergantung pada kekuatan kolektif kita, dan bukan kekuatan beberapa orang saja. Jika geng Jin yang tidak bergantung pada yang kuat sekali lagi, maka kita tidak akan bisa bertahan lama meskipun kekuatan kita saat ini. Nyatanya, kita bahkan tidak bisa menjamin kelangsungan hidup kita untuk 1 atau 2 hari. Oleh karena itu, mengapa kita masing-masing tidak memilih keluarga yang kuat, dan selama kita bisa berdamai dengan mereka,
bersekutu dengan mereka sambil menjaga kepentingan utama kita serentak mungkin sehingga kita tidak menjadi sepenuhnya bergantung pada mereka juga. Dan dengan cara ini, kita semua akan memiliki pelindung yang kuat, dan kita juga akan dapat membantu satu sama lain pada saat dibutuhkan. Kakak beradik, tolong beritahu aku ide mana yang lebih baik. Mengapa kita harus dengan keras kepala mempertahankan basis kecil kita dengan sia-sia dari serangan yang begitu berat? Jadi, mana yang paling kuat dan sesuai menurutmu? Tangan Hai Chen Feng tetap bersilang di belakang punggungnya saat suaranya melayang di aula. Murong dan keluarga Li paling cocok untuk kita menurut pendapatku. Hanya saja, aku tidak bisa mengatakan hal yang sama tentang berjuang untuk bertahan hidup karena itu akan menjadi langkah yang sangat tidak bijaksana. Pria kurus itu berkata dengan keras. Sosok biru itu tiba-tiba berbalik dan menyerbu ke depan, gerakannya tampak seperti gelombang arus samudra yang tiba-tiba. Bang, dada pria kurus itu dipukul oleh telapak tangan Hai Chen Feng, dan tubuhnya terbang jauh sementara 5 organ utama dada segera menyerah. Tubuhnya bahkan belum mendarat di tanah ketika tiba-tiba menemukan dirinya terkoyak di udara. Dia sudah mati, bahkan jenazahnya menderita gagal untuk tetap utuh. Seorang pria yang lahir di antara langit dan bumi, yang benar-benar bergantung pada orang lain untuk kelangsungan hidupnya, sama saja dengan mati. Hai Chen Feng tiba-tiba berbalik dan melihat kerumunan. Jika kamu hidup dalam ketakutan, kamu tidak pantas menjadi bagian dari geng jin yang aku. Jika kamu diam-diam menerima bantuan dari orang lain, kamu tidak pantas berdiri di sini. Sekarang beritahu aku, siapa lagi yang punya pendapat? Kita akan rela untuk hidup dan mati bersama, sehingga kita dapat menciptakan suasana yang menyenangkan bagi semua saudara dari geng jin yang. Itulah jalan ke depan. Mata Hai Chen Feng yang dingin dan terpisah mengamati kerumunan dengan ketepatan seperti elang. Mulai sekarang, aku adalah pemimpin baru dari geng Jin Yang. Setiap orang memiliki waktu 1 hari untuk mempertimbangkannya sebelum kembali kepadaku. Jika kamu tinggal, kamu melakukan apa yang aku katakan. Geng Jin yang akan memulai perjalanan baru besok, dan tidak ada yang akan diizinkan untuk melawannya. Siapapun yang melanggar aturan, mati. Hai Chen Feng akhirnya mengungkapkan agresinya dan kekuatannya. Saat pria kurus itu keberatan dengan perintah Hai Chen Feng, dia secara otomatis melanggar perintahnya bahkan jika dia belum menerima bantuan dari keluarga lain. Cara berdarah selalu penting untuk memaksakan perubahan dalam struktur kekuasaan. Pria itu hanya memiliki kemalangannya sendiri untuk disalahkan atas takdirnya. Semua orang bubar saat tirai malam turun ke atas kota Tianxiang. Mereka semua dibiarkan gemetar ketakutan setelah menyaksikan cara mengerikan di mana tubuh pria kurus itu hancur, dan sebagai hasilnya tidak dapat membantu meningkatkan kecepatan kepergian mereka. Hai Chen Feng akhirnya mengambil alih kendali geng Jin Yang. Langkah selanjutnya jelas memperluas jangkauannya. Hai Chen Feng akhirnya mengambil langkah pertamanya. Langkah pertama yang diperlukan untuk menyelesaikan permintaan Jun Mo Xie. Satukan kekuatan bawah tanah ibu kota. Namun, ini hanyalah permulaan. Lentera sudah dinyalakan saat Jun Mo Xie kembali ke kediaman Jun. Tuan muda Jun sangat bersemangat sepanjang perjalanan kembali karena dia tidak hanya berhasil membalas dendam terhadap tetua ke-6, tetapi juga mendapatkan liontin giok mistis. Namun, kemampuan sebenarnya dari liontin giok ini belum dieksplorasi oleh Jun Mo Xie. Namun, pagoda Hong Jun telah sangat aktif sejak liontin giok ini muncul yang membuat Jun Mo Xie percaya bahwa ini bukanlah batu giok biasa. Dia bisa secara tidak jelas merasakan bahwa bidak giok ini bahkan bukan giok dalam kenyataan, tetapi sesuatu yang sama sekali tidak diketahui sama sekali. Jun Mo Xie telah melemparkan liontin giok ini ke pagoda Hong Jun setelah mendapatkannya. Setelah mencapai kediaman Jun, Jun Mo Xie diberitahu bahwa dia telah dipanggil ke halaman Jun Wuyi oleh Solitary Falcon, yang berbaring menunggu kedatangannya di ruang kerja Jun Wuyi. Apa yang dilakukan bocah tua ini sekarang? Ini tidak terlihat bagus. Tidak ada seorang pun di rumah yang tampaknya mau menyodoknya saat ini. Siapa yang berpikiran waras akan merekrut orang seperti itu? Ya, dasar bocah. Akhirnya, kamu kembali, hah? Kau membuatku dalam masalah besar. Solitary Falcon melompat keluar, meraih Jun Mo Xie, dan membawanya langsung ke ruang kerja.